Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini kita sudah masuk subtema 2 pembelajaran 1, tapi diselingi dengan subtema 1 pembelajaran 4 yang sudah Budia janjikan kemarin. Oke, karena pembelajaran 4 akan kita bahas hari ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan barokah untuk kedepannya. Berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut slide berikutnya ya. Hari ini kita akan belajar apa saja ya. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun cerita. Yang kedua mengetahui makna maaf. Yang ketiga ini salah ketik ini yang kemarin. Yang selanjutnya adalah menuliskan lambang kalimat perkalian berdasarkan gambar atau lambang bilangannya. Nah, silahkan kalian baca dulu teks halaman 27 yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Sampai sini ya, dibaca dulu. Nanti videonya bisa di pause, dijeda terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan lanjut membahas di halaman yang ini. Pastikan sudah dibaca ya. Lalu di sini Budi akan bahas yang namanya cerita. Bisa bagus sekali, bisa sangat jadi menghibur itu ada unsur pembangunnya atau ada unsur ini bumbunya apa aja. Nah, ibaratnya bumbu ya. Yang pertama ada tokoh, yang nama cerita terus ada yang namanya tokoh. Kedua karakter atau sifat. Yang keempat itu latar atau tempat terjadinya cerita dan waktu terjadinya cerita, itu latar. Yang keempat itu ada yang namanya alur. Yang kelima ada yang namanya amanat. Yang keenam ada yang namanya sudut pandang. Jadi yang namanya cerita itu bumbu-bumbunya tadi ada tokoh, karakter, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah yang dua ini. Yang tokoh dan karakter. Untuk yang lainnya atau bumbu-bumbu yang lainnya ini kita akan bahas lain waktu, mungkin di kelas 4 kalau tidak salah. Kemudian kita akan tuliskan dulu tokohnya. Udah tahu ya nih kita akan bahas apa hari ini. Kita akan bahas unsur cerita, tokoh dan karakter atau sifat. Yang pertama tokohnya tadi ada Oke, sebentar. Sebelum masuk ke situ, Budi akan jelaskan dulu. Yang namanya tokoh, cirinya adalah dia berdialog. Memiliki dialog maksudnya. Memiliki dialog. Misalnya walaupun putri satu ini dia cuma bilang iya, itu termasuk tokoh. Ya. Jadi yang namanya dialog itu dia pasti memiliki yang namanya dialog atau ukoro atau ucapan ketika ada di cerita tersebut. Nah, di cerita ini tadi Bunga Melati yang Baik Hati ini tadi tokohnya itu ada putri 1, putri ini harusnya ke bawah ya karena nggak muat, putri 2, bunga sedap malam, bunga anggrek, mawar biru, melati. Oke, kita fokus ke bunga karakter atau tokoh bunga ini ya. Nah, bunga sedap malam sampai bunga mawar biru ini dan bunga anggrek ini itu sifatnya sama, yaitu iri dengki. Kalau bunga melati dia baik hati dan rendah hati. Ini adalah sifat melatinya atau karakternya. Ingat, karakter itu sama dengan sifat. Jadi jangan bingung kalau ada kata-kata ini. Oke? Karakter itu ada banyak. Ada bisa pemalu, bisa periang, ada juga pembohong juga, itu juga termasuk sifat loh ya. Jadi yang namanya sifat itu tidak melulu yang baik-baik. Yang kurang baik pun termasuk sifat. Oke? Nah, di sini ada halaman 31. Ini Dayu ini ceritanya itu adalah ketika membersihkan pot, dia tidak sengaja memecahkan mana nih pulpen ibu dia? Tidak sengaja memecahkan pot kesayangan ibunya. Nah, ini ya potnya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Dia kalau minta maaf takut dimarahi. Padahal gini ya nak,
Budiah lanjut dulu sini. Nah, di sini aja. Meminta maaf itu kenapa tuh kita harus minta maaf? Karena apa? Sadar kesalahan. Nah, ketika ada orang yang jujur dengan kita, yang berbuat salah itu tidak mesti kita kepada orang tua, bisa juga kita kepada teman kita. Misalnya nih, tidak sengaja menghilangkan pensil penghapus lah. Nah, minta maaf karena menghilangkan penghapus hilang. Terus ngapain? Minta maaf. Karena apa? Karena sadar itu suatu kesalahan, kita sudah menghilangkan penghapusnya. Kenapa kita harus minta maaf? Agar terbiasa jujur. Sekarang kita bayangkan, kalau kita tidak minta maaf, biasanya hal yang kita lakukan apa? Berbohong, ya atau tidak? Jadi yang namanya minta maaf itu juga melatih yang namanya kesadaran akan kesalahan dan juga melatih yang namanya kejujuran. Berani jujur walaupun itu salah. Oke, jangan takut untuk minta maaf. Yang namanya minta maaf tidak melulu karena kesalahan ya. Tidak karena kesalahan, tidak selalu harus takut. Jadi kita harus berani. Oke, seperti itu. Ingat kemarin kita sudah belajar yang namanya kata tolong, minta tolong, terima kasih, dan hari ini adalah maaf. Ingat, orang yang minta maaf itu karena dia berbuat kesalahan. Kalau kita mau minta maaf, berarti kita sudah melatih yang namanya kejujuran pada diri kita sendiri dan melatih kesadaran atas kesalahan yang kita perbuat. Oke? Jadi yang namanya kita minta maaf itu untungnya banyak. Kemudian silakan kalian baca teks halaman berapa ini ya. Nah, 55. Judulnya adalah Ayam Jago Baru. Dibaca dulu. Kalau sudah dibaca, nanti ada soal. Oke. Nah, sekarang ada soal. Jadi kita hari ini akan berlatih yang namanya menuliskan lambang kalimat soalnya berdasarkan gambar. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita hitung dulu nih kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Kita tulis dulu 5 dikali. Dalam setiap kotak ini ada 2 ayam. Berarti dikali 2 sama dengan 10. Oke? Kemudian yang selanjutnya, ini ada berapa kotak ini? Kalimat lambangnya seperti apa atau kalimat matematikanya seperti apa? Kita hitung dulu nih kotaknya ada berapa. Ternyata ada 2. Setiap kotak berisi berapa ayam? Ada 5. Sama dengan 10. Jadi 5 dikali 2 itu sama dengan 2 dikali 5. Sifat apa ini? Kalau ada yang ingat, komutatif atau pertukaran. Kita contoh lagi ya. Nah, di sini ada gambar baru. Oke, ingat kalimat lambang. Kalimat matematikanya kita mulai dari kita ngitung kotaknya dulu. Kotaknya ada 2. Setiap kotak ada berapa ayam? Oh, ternyata ada 6 ayam. Berarti sama dengan 12 isinya. Kemudian yang kedua adalah ada berapa kotak ini? Ternyata ada 6 kotak. Setiap kotak ada berapa ayam? Ada 2 ayam. Hasilnya berapa? Hasilnya 12. Jadi yang terakhir ini ya, ini kalimat pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Jadi 2 kali 6 itu sama dengan 6 kali 2, yang jawabannya sama-sama 12. Seperti itu ya. Jadi ini kalau kita mau membuat kalimat itu, kalimat matematika perkalian berdasarkan gambar seperti itu ya. Selanjutnya, silahkan tugasnya adalah mengisi kalimat teka-teki di halaman 57. Ini berdasarkan ayam jago baru tadi ya. Nah, kan kalian udah baca ayam jagonya. Silahkan kalian isi teka-tekinya di halaman 57. Langsung seperti ini saja ya. Jadi langsung ditulis mendatar soalnya ada nomor 1, 4, 5, 7, 8. Yang menurun ada 1, 2, 3, 6. Langsung diisi jawabannya saja. Misalnya kukuruyu.
Misalnya di sini misalnya malu. Jadi soal mendatar dan soal menurunnya tidak usah ditulis, langsung tulis jawabannya saja. Nanti seperti ini ya, biar di satu jepretan itu kelihatan. Kemudian yang kedua adalah soal tugasnya adalah mengerjakan soal berikut. Lambang bilangannya apa? Ingat tulis kalimat matematikanya. Ini juga ditulis kalimat matematikanya. Dan yang ketiga ditulis sifat komutatifnya ya. Yang ketiga sifat komutatifnya. Oke. Soalnya sedikit, semoga dapat dikerjakan tepat waktu, jangan sampai mengulur waktu. Oke. Budi akhiri pembelajaran hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. See you on my next video. Bye.